Sebuah video memperlihatkan suasana vaksinasi di kawasan perumahan mewah di Jakarta Barat viral di berbagai platform media sosial dan dibagikan pengguna dari negeri jiran. Pada video singkat tampak seorang dokter dengan cekatan menyuntikkan vaksin ke lengan kiri penerima vaksin dengan cepat. Video itu mulanya dibagikan pengguna dari Malaysia yang tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab bernama Abdul Rahman bin Jahaya melalui akun Twitternya @ayamjayarahman pada Rabu 30 Juni 2021 malam. Dia membagikan video suasana vaksinasi di Jakarta. Tak pelak saja, video itu menyebar ke berbagai akun negeri jiran seperti @antrax. Beberapa jam kemudian, pada video itu tampak dokter menyuntikkan vaksin ke 8 orang hanya dalam beberapa detik saja. Pria berbaju merah itu tampak mencuci tangan dengan hand sanitizer, lalu mengambil suntikan vaksin, lalu mengambil kapas berisi alkohol dengan cepat dan cekatan. Saking cepatnya tangan menyuntik sejumlah orang yang takjub merekam momen itu. Bukan hanya cekatan dalam proses penyuntikan vaksin, dia pun berupaya menenangkan warga peserta vaksinasi yang takut jarum suntik. Pasalnya ada seseorang peserta yang menjerit ngeri saat jarum suntik menancap di lengannya dengan cepat. Rata-rata sang dokter menyuntikkan 4 orang dalam 1 menit. Tak pelak, video ini pun menuai sorotan publik dan membuat sejumlah warganet tak lupa meninggalkan tanggapannya. Setelah ditelusuri, ternyata vaksinasi itu terjadi di perumahan Casa Jardin, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang dokter, Dr. Juan Lee, melalui akun Instagramnya membagikan cerita di balik video viral itu pada Kamis 24 Juni 2021 silam. Dia sampai mengatakan telah menyuntikkan 550 akseptor atau penerima vaksin dalam sehari. Sebagai pelengkap, Dr. Juan Lee, sosok yang ringan tangan membantu para pasien terutama yang memerlukan oksigen seperti tampak pada unggahannya di Instagram. Juga ikuti sikap dan semoga bermanfaat. Sepanjang lorong itu aku tak ada nyali opasa padi. Aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan
MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Awalnya aku pikirin itu cuma kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut, ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri, jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang, MC cuma 1 jam dibayar 10 juta, siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya, nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, begitu gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener, seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi kalau boleh tahu pesugihan untuk apakah? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain. Oh my god, gue langsung shock. Oke, kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah nge-pakai screenshot chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday party-nya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain namanya ritual dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 berondong, itu bukan 15 berondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy udah 16 tahun?
video seorang yang sedang swab tes mendapatkan ciuman dari petugas. Video tersebut sontak menggegerkan warganet dan banyak publik merasa jijik dengan video tersebut. Video yang diunggah akun @lucu-milenial pada Kamis 1 Juli 2021. Dalam video, tampak seorang pria yang mengenakan kaos yang berwarna coklat memejamkan mata saat bersiap melakukan swab tes tersebut. Entah karena unsur bercanda atau apa, alih-alih bersiap memasukkan alat swab tes ke hidung pria tersebut, petugas laki-laki ini justru melakukan hal nyeleneh dengan mencium bibir pria yang hendak di swab tes tersebut. Melihat dirinya dijahili petugas, pria ini terkejut dan merasa jijik. Dalam video itu juga pria ini sempat meludah karena mual setelah dicium petugas laki-laki. Diduga petugas swab itu berasal dari DKI Jakarta. Bagaimana terlihat logo dari sebuah pilih seragam petugas tersebut. Video emak-emak terdepan bersama warga tarik ular dari selokan viral di media sosial. Aksi emak-emak berjilbab ini mencuri perhatian netizen karena keberaniannya. Video penangkapan ular ini diunggah oleh akun TikTok @hd_channel dan diunggah ulang oleh akun Instagram @info_Jakarta Timur, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Dalam unggahan video tersebut terlihat warga di pinggir jalan sedang menarik buntut ular yang kepalanya masih ada di dalam lubang selokan air. Yang ikut menarik bagian buntut ular ada sekitar 6 orang. Semua pria berdiri di tepi selokan. Sementara ada seorang emak-emak berjilbab terlihat paling depan di tepi selokan menarik bagian badan ular. Terlihat tangannya merogoh ke dalam selokan untuk mencari posisi yang tepat bagian badan ular untuk ditarik bersama warga. Aksi emak-emak ini cukup lama memasukkan tangannya ke dalam air hingga ujung jilbab Minang menyentuh air. Perlahan si emak-emak dengan kedua tangannya berhasil memegang badan ular di dalam air dan menariknya bersama tarikan warga lainnya. Emak-emak ini terus menarik badan ular hingga kepala ularnya sampai di tepi selokan. Ia pun langsung memegang pegang kepalanya dibantu oleh seorang warga lainnya. Lalu ular digotong warga ke suatu tempat. Penangkapan ular ini, khususnya aksi emak-emak, disaksikan banyak warga di sekitarnya. Diketahui kejadian ini terjadi di daerah Arengka, dekat Jalan Sentosa, Pekanbaru, Riau. Video viral emak-emak terdepan bersama warga tarik ular ini sudah ditonton 5,6 juta kali, 137.000 menyukai, dan 10.000 komentar.
Sama, saya juga cari makan di dalam. Ya kenapa? Dari sini apanya? Kenapa parkir di sini? Ini parkiran kan bebas. Ini parkiran umum kan? Kamu sampai tempelin kayak ginian, mobil jadi kotor semua. Kamu mau Ini bersihin? baru loh, Bu. Saya dari pagi nggak tempelin. Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempelin. Kita dari tadi nggak bisa masuk. Kamu beli parkiran di sini? Ini tuh baru kopi. Iya, kamu beli sama parkirannya enggak kan? Ekspresi emak-emak saat asik bergosip baru-baru ini menjadi viral. Bagaimana tidak, ia begitu ekspresif saat mendengar gosip terbaru dari temannya. Video ekspresi emak-emak itu menjadi sorotan setelah dibagikan oleh akun Instagram @daglan pada Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Hingga berita ini dibuat, video itu hampir disaksikan 1 juta kali. Dalam video, nampak emak-emak itu sedang bergosip dengan temannya. Awalnya, temannya yang banyak berbicara kepada emak-emak itu sambil sesekali menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, ekspresi emak-emak itu yang awalnya datar namun berubah 360 derajat. Ia diduga menerima informasi yang mengejutkan dari temannya. Ekspresinya berubah menjadi galak, matanya juga tiba-tiba melebar saat menanggapi sebuah informasi yang diberikan oleh temannya itu. Bahkan, mulutnya juga nampak sedang menyinyir saat berbicara. Secara keseluruhan, ekspresi emak-emak itu menjadi galak dan sinis. Video itu tentunya langsung dibanjiri komentar oleh warganet. Mereka beramai-ramai menuliskan komentar kocak saat melihat ekspresi maut emak-emak itu saat bergosip dengan temannya.
menjepit keledai di selangkangan, netizen singgung video syur. Bikin heboh warganet lantaran dirinya mengunggah video terbaru di Instagram. Giselle viral gegara menjepit keledai saat berkunjung ke objek wisata. Giselle memanfaatkan fitur terbaru dari Instagram Reels. Di video itu, dia mengungkapkan belum terlalu paham dengan fiturnya. Video ini pun mengundang perhatian, hingga disaksikan lebih dari 4,2 juta pengguna Instagram. Saat itu, Giselle datang ke tempat wisata bersama dengan Empi, putrinya. Giselle memberi makan 2 ekor keledai yang menggemaskan. Giselle mengusap salah satu kepala keledai. Tetapi, satu keledai lain beraksi dengan menusuk di antara kedua kaki Giselle yang mengundang perhatian netizen. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua support dari kalian. Akhirnya saat ini saya telah menemukan seseorang yang terbaik daripada masa lalu saya. Dari kejadian yang lalu, saya dapat memetik pelajaran yang sangat banyak
bahwa Allah telah merencanakan yang terbaik untuk saya dan memisahkan saya dari orang yang benar-benar salah. Dari kejadian itu, saya sangat berterima kasih untuk kalian yang telah membantu doa untuk dekat. Insya Allah saya akan dilamar oleh seseorang yang harapannya bahwa tahun esok akan menjadi lebih baik daripada tahun ini dan tahun yang lalu-lalu. Setelah proses lamaran, insya Allah akad nikah akan dilaksanakan dekat dengan bulan ini dari kalian semua. Semoga acara saya lancar dari awal sampai hari hanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, majelis yang mulia, kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Baik ya, jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menyatakan banding. Dengan demikian, maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetapnya. Terima kasih ya, sidang telah selesai dan hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawan terus. Lawan terus. Saja.
Video singkat yang penuh tangis tersebut diketahui dialami oleh seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Shah Alam, Malaysia. Dikutip dari Harian Metro, sang ibu meninggal dunia beberapa saat setelah melakukan panggilan video call dengan anak-anaknya. Momen tersebut diketahui dibagikan oleh salah satu menantu korban pasien COVID-19 tersebut di akun Facebook miliknya Aman Syah 2 pada Senin 24 Mei 2021. Saat dikonfirmasi, Aman mengatakan bahwa sang mertua terpapar COVID-19 setelah terinfeksi dari kakak iparnya yang tertular dari kantor. Kala itu sang kakak ipar bertemu dengan ibu mertuanya dan mencium tangan hingga mengobrol dari dekat. Diungkapkan Anam, momen video call beramai-ramai tersebut adalah inisiatif dari dokter yang merawat sang ibu. Pasalnya, ketika itu kadar oksigen sang ibu sangat rendah, sehingga keluarga dipersilahkan melakukan video call untuk melepas kepergian ibundanya. Ampunkan Ma ya Allah. Ma, buka mata, Ma. Ma, buka mata. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunkan Ma ya Allah, ampunkan Ma ya Allah.
tangga ya kan? Ini sebelahnya, kalau sudah jadi orang urusan sementara. Gak bisa diangkat. Itu tangga. Ya Allah. Wes kecoan tangga iku saya. Ya Allah ya Rasulullah. Selamat Bu, selamat. Seperti selamat Bu. Kawin boleh, nikah boleh, tapi hamil jangan. Susah dan mudah terserang COVID-19. Tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, tapi hamil jangan. Sebuah video yang mengimbau masyarakat untuk menunda kehamilan viral di media sosial. Video itu diunggah saat kondisi gelombang kedua COVID-19 melanda Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan seorang wanita cantik berhijab yang mengenakan baju dinas. Dalam video berdurasi 28 detik yang diunggah akun Instagram @jakarta.viral itu memperlihatkan petugas wanita yang mengimbau dengan menggunakan mobil keliling dengan bantuan alat pengeras suara. Dengan suara lantang ia berkata, "Tunda hamil dulu. Kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan." Berdasarkan informasi, pengumuman untuk menunda kehamilan selama masa pandemi COVID-19 itu terjadi di Kota Semarang. Sang wanita itu pun menyarankan kepada pasangan suami istri agar menggunakan alat kontrasepsi agar tidak kebobolan. Susah dan mudah terserang COVID-19. Tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, tapi hamil jangan. Ingat ya ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu. Kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Bapak-bapaknya ditahan dulu guys. Boleh nikah, boleh kawin asal pakai kontrasepsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasih Family Update. Sebuah video seorang mama mengomentari protokol kesehatan COVID-19 di salah satu restoran di Kota Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Sebuah akun Instagram mengunggah video tersebut dan hingga Minggu 4/7/2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah ditonton 56.000 orang. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik, seorang ibu yang mengenakan hijab hitam menyebutkan sedang berada di sebuah restoran. Ia merekam kondisi di restoran yang ramai pengunjung. Kepala Satpol PP Padang Alfiadi mengaku peristiwa tersebut terjadi di restoran PP Sawah di Jalan Pati Murah Padang. Betul, itu di restoran PP Sawah, kita sudah panggil pengelolanya, kata Alfiadi yang dihubungi. Alfiadi mengatakan belum bisa menyebutkan apa sanksi yang akan diberikan kepada pengelola. Ini masih penyelidikan, udah berapa kali dia melanggar, itu sedang diselidiki. Yang jelas sesuai perda adaptasi kebiasaan baru, sanksinya mulai peringatan hingga pencabutan izin usaha, jelas Alfiadi. Alfiadi mengimbau agar warga tetap patuh pada protokol kesehatan karena saat ini Sumbar sudah masuk zona merah COVID-19. Selain itu, pengelola restoran dan kafe harus patuh juga. Jangan sampai hanya karena mengejar untung, protokol kesehatan diabaikan, kita akan tidak, kata Alfiadi. Hingga saat ini, pengelola restoran PP Sawah belum mengeluarkan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Semua udah, jangan panik, terus saja lawan pemerintahan zolim. Ayo selamat makan rekan-rekan semua.
Dalam video yang viral tampak perekam video mengarahkan kamera ke arah matahari yang disebutnya terbit dari utara. Perekam video tersebut mengungkap peristiwa dalam video terjadi di Manbinamo, Jeneponto pada Kamis 16 Juni 2021. Peristiwa matahari terbit dari utara dalam video itu tampak disaksikan oleh sejumlah guru sekolah. Mereka tampak kebingungan arah terbit matahari dari utara. Pihak BMKG Wilayah 4 Makassar lantas angkat bicara mengenai peristiwa dalam video. Prakirawan BMKG yang bertugas Rizky mengungkapkan apa yang terlihat dalam video bahwa matahari berada di sebelah utara tersebut memang benar adanya sehingga maklum masyarakat menganggap matahari terbit dari utara. Menurut Rizky, matahari dalam video pada hakikatnya tetap terbit dari timur, namun di perjalanannya ke barat berada di sisi utara, tidak pada garis khatulistiwa. Yang menyebutkan matahari terbit di timur namun dalam perjalanannya ke barat condong lewat arah utara memang rutin terjadi setiap tahunnya. Peristiwa ini biasanya terjadi mulai Maret dan puncaknya terjadi pada bulan Juni dan berakhir pada September. Rizky menambahkan peristiwa dalam video sebenarnya bisa disaksikan di seluruh langit Indonesia, tak hanya di Jeneponto. Dari lokasi ini ada di Manbinamo. Iya. Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi, di mana matahari berada pada posisi di utara, ya. Pagi ini jam apa nih garing? Iya. Hari apa sekarang? Saya katakan ini adalah keanehan karena sebelumnya saya belum pernah melihat di mana yang jadi kebiasaan matahari pagi terbit di sebelah timur. Tapi sekarang baru menjelang jam 8, ternyata matahari sudah berada pada posisi utara. Di umur remaja itu sebelum ada saya pernah cerita bahwa saya sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kabar duka ini dibenarkan oleh karyawan Mbak Yu bernama Adi saat dihubungi awak media pada Kamis 1 Juli 2021 siang. Dikutip dari tribunnews.com, Adi menjelaskan sebelum meninggal dunia kondisi Mbak Yu menurun. Mbak Yu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro sekira pukul 1 siang. Adi mengaku belum bisa memberi informasi mengenai penyebab meninggalnya Mbak Yu, lantaran saat ini pihak keluarga dan karyawan masih menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait Mbak Yu, khususnya dengan protokol kesehatan. Adi juga menjelaskan bahwa tim Satgas COVID-19 kini tengah melakukan tes guna mengetahui penyebab meninggalnya Mbak Yu karena infeksi virus corona atau penyakit bawaan yang diidap mendiang. Sebagai informasi, Mbak Yu merupakan paranormal yang sering meramal kehidupan dan pribadi seorang artis selama hidupnya. Belakangan, Mbak Yu juga dipercaya membawakan sebuah program acara di sebuah stasiun televisi.
bisa menganalisa lah satu Iya. hal itu di umur remaja itu. Sebelum ada saya pernah cerita bahwa saya pernah Sebenarnya sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan? kalau saya bilang bisa, aku bisa. Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal. Iya, kurang. Mbak Yu tahu kapan kurang Mbak dari Yu meninggal. kurang dari dan karena sakit. Mbak, jangan. Ya, harus diomongin juga Mbak ini Iya, maksudnya. ya, Tapi kan- nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya di